Shalom, salam sadis, salam cuan. Gimana? Waduh, semua udah pada dari pagi kok. Aduh, sibuk. Ini saya buat video gini. Di luar perhitungan ya, taksiran saya jatuh di 37 up, rupanya enggak di 38. Jadi ada yang belum serok, sama saya juga belum serok, tapi nggak usah ini buru-buru gitu, nggak usah ini. Jangan dilihat, oh BTC udah 42 ke, altcoin juga masih sama gitu ya. Altcoin masih sama, nggak terlalu, cuma link, uni sedikit ini sama flow karena ada event. Satu dua koin, berapa koin aja yang ini. Overall, koin-koin itu belum gimana naik juga ya. Bitcoin dominance lebih menguasai. Jadi nggak usah panik gitu ya. Untuk mau serok masih ini tunggu. Ini kondisinya gini saya jelaskan. Ya memang tadi pagi itu ada yang mau ngepam dia tembus mau break up ke 42.300 itu dia punya resisten ya. Batas resistennya itu mau di break up, tapi penekanan dilawan, ditekan balik gitu. Jadi sampai 42.200 dia punya batas resisten itu di 42.300. 4.280 ditekan bawah lagi, berarti masih di hold, berarti nggak mau dikasih lewat, nggak mau dikasih break up gitu ya. Jadi ada yang bilang kok udah break up 41.000, buat saya belum. Untuk membuktikan bahwasanya udah bullish, masuk ke bullish itu buat saya itu di situ titiknya 42.300. Kalau bisa mereka lewati itu ke 42.500 saja, dia stay di situ, nanti itu udah kelihatan masih. Jadi ini masih ini. Terus juga semalam saya lihat itu kalau yang di Ethereum itu sebenarnya semalam saya lihat Ethereum dia punya chart itu patternnya udah bearish divergent itu. Seharusnya dia jatuh juga, maka saya belum ini, saya tunggu gitu. Nggak usah pusing lah. Kalian yang belum serok ya sabar dikit, karena ini permainan mereka kita di pingpong agak ini agak dibuat bingung gitu ya. Dan memang kemarin saya udah curiga kan, video kemarin saya ada bilang kalau dia begitu pump cepat dia ngeban lagi. Ternyata bener, tapi salahnya saya pikir bisa ke 37, rupanya dia 38 aja dia udah ngeban lagi gitu cepet ya. Kadang ya kita nggak bisa ini. Cuma yang udah serok, kongret, udah ini, tapi ada yang tanya, kok udah mau TP? Gini, kalau koin lain, untuk yang Chainlink, link, kalau saya ya pribadi misalnya Chainlink, saya belum mau TP gitu, karena nanti ke depannya, beberapa hari ke depan itu, dia kan ada event smart contract, itu saya rasa dia masih mau naik gitu ya. Uni juga ya, Uniswap gitu ya. Tapi kalau Anda mau TP juga boleh, terserah Anda lah. Saya bilang kalau saya pribadi, saya belum mau TP. Karena saya lihat mungkin nanti masih bisa naik. Koin yang naik kan cuma kemarin itu Uni sama Chainlink yang agak naik gitu. Jadi kalau kalian yang misalnya mau serok AAV belum naik kok. Dia masih ini, sedikit aja, nggak terlalu ini, masih bisa gitu. Masih banyak koin yang belum naik gitu. Ya, jadi nggak usah panik, oh kok udah mau serok ya. Saya takut gini, ini analisa saya ya, semuanya nanti kembali kepada kalian. Kalian juga Dior ya, selalu saya minta kalian Dior ya, nggak harus kalian ikuti saya. Cuma analisa saya kalau lihat begitu, saya takutnya ini mereka main, ini kita ini mental kita dimainkan. Ada yang orang pikir, banyak tadi pagi itu di Twitter itu waktu mau di-push tembus break up 42.300 itu udah banyak. Wah, ini bullish, tekan bullish gitu. Nah, takutnya ada yang begitu, banyak yang masuk long ya. Minggu lalu short dihajar ya. Telak-telak di penutupan weekly-nya ya. Nah, jadi saya lihat-lihat gini, saya perhitungkan analisa dari Ethereum kalau dia drop, karena altcoin belum naik begitu, takutnya nanti pas kita masuk lebih ngedrop. Kalau walaupun BTC ngedrop dikit nanti ya 2000 Ethereum agak ngedrop, itu altcoin lebih ngedrop gitu, karena kondisi sekarang itu kan BTC dominan strong gitu, altcoin pasti agak lemah, kecuali yang bisa dipam-pam yang ada event atau yang memang kena pump gitu ya.
Jadi agak hati-hati. Buat saya masih santai, saya belum mau masuk, saya masih nunggu. Ya, buat saya belum ada telat karena saya lihat altcoin gitu. Karena kita kan bukan konsentrasi mau beli BTC, kecuali kalau Anda yang mau beli BTC, ya udah kayak telat gitu, serok ya. ETH juga sedikit. Tapi kalau yang altcoin nggak ada telat lah, belum santai. Saya masih pengen nunggu lihat besok. Ya istilahnya gini, walaupun buat saya pribadi ya, misalnya nanti kalau minggu ya tutup weekly candlenya dia sempat break up, ya udah saya beli aja, saya serok aja koin-koin misal AAV karena belum berapa naik gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Tapi kalau misalnya dia turun, ya lucky us, beruntung buat kita bisa dapat barang agak murah. Itu aja ya. Tapi kalau misal kalian lihat itu harga masih di situ-situ kok. Wave, Sushi masih, malah Theta nggak naik, Theta, Tiful nggak naik kan. Jadi harganya itu banyak begitu, Theta, Tiful atau yang lain apa OKB lah, Wave gitu ya, Sushi lah ya kan. Kan sama waktu harga Bitcoin 36.000, 30 begitu juga harganya. Jadi nggak ngaruh. Jadi jangan kalian pikir, oh BTC udah tembus 40.000, wah telat. Jangan. Karena altcoinnya masih di situ, kalian belum telat masuk gitu. Ya, yang telat itu kalau Anda pemain BTC gitu ya. Kalau Anda cuma mau share altcoin, belum telat, nggak usah ini. Ya, jadi nggak usah FOMO, itu aja yang saya sampaikan. Kalau saya pribadi, saya masih ya udah telat, saya kemarin pikir 38 saya nggak dapat, ya udah saya tunggu ini lihat karena altcoin target saya itu masih di situ-situ juga ya, cuma Uni sama Chainlink yang agak naik ya nggak masalah, nanti lihatlah ya. Sama seperti kemarin saya bilang, nggak dapat di koin ini saya akan cari di koin lain kan begitu ya kan, karena target mereka sekarang BTC. Jadi ini minggu ini weekly-nya lihat dia mau hajar kemana tuh. Kalau saya lihat kalau memang dia main begitu, saya takut yang dia mau hajar yang long. Orang pasang long, tiba-tiba minggu dia short gitu ya. Dia makan lagi sekali gitu ya. Tapi nggak tahu itu skenario kita sekarang agak permainan apa mau dimainkan, agak-agak ini. News banyak bagus, cuma yang ini sedikit bad news ya, Binance lah ya. Nanti saya jawab dikit, banyak yang nanya soal Binance gini. Jadi itu keterangan saya, nggak usah takut ya. Soal Sero, misalnya nanti dia, kalau nanti atau besok minggu dia turun ada sempat ke 40.000, kalian mau Sero altcoin ya Sero lah. Ya, patokannya gitu. Nggak bisa ke 37, 38 lagi. Kayaknya range-nya dia main di situ. Mau ke 40.000 aja susah. Saya rasa ini dia range-nya di 41.000, 42.000. Di situ dia main sideways gitu, gua rasa. Tapi kalau bisa dia mau ke 40, ya 40.000 something, ya kalian mau serok. Sebab harga altcoin-nya nggak banyak berubah ya gitu-gitu. Harga Glaze juga gitu, Anchor juga gitu, ya kan. Phantom juga begitu, ya kan. AMP juga begitu. Jadi Bitcoin harga 36-37.000, harga altcoinnya juga segitu. Sekarang dia di 42.000 juga segitu. Jadi kalian nggak usah like FOMO gitu. Oh kok udah saya telat, nggak ada telat, belum. Harga cuma sama, cuma 3-4 koin yang ada event di pump dikit, ya ada event naik dikit, ya itu aja ya. Jadi belum telat, masih banyak koin yang bisa cuan gitu ya. Terus banyak yang tanya Binance. Ya, Binance kemarin itu banyak berita ini. Dia kena ban udah di Eropa, di Italia, Jerman, Belanda gitu ya. Terus di Malaysia juga ini. Jadi kalian kalau apa nggak usah. Kalau gini, saya kasih ini ya. Memang dia tekan habis. Bukan diajak si FTX ya. FTX Exchange itu donatur nomor 2 Biden. Dia juga ngalah gitu. Dia nggak mau bentrok sama mereka yang main di leverage, orang-orang Wall Street lah ya, udah ada kartel-kartel itu. Dia sama si CZ sebab teman baik itu FTX, si Sam ya, Sam Brinkman. Mungkin dia kasih usul juga, maka leverage udah mereka turunkan ya kan untuk future itu
dari 100 kali itu 20 kali gitu. Jadi juga ada regulasinya yang dikeluarkan ke depannya. Jadi mereka mungkin udah dapat info mah buru-buru di ini ya. Jadi nah sedikit saya kasih masukan buat kalian terutama anak muda ke depan bisnis. Ada hal si CZ ya, Binance itu kesalahannya dia smart, dia baik, tapi kadang dalam bisnis kamu nggak boleh potong kompas. Malah dia jadi banyak dimusuhin begitu ya. Misalnya satu contoh lah. Memang satu sisi orang sirik sama dia banyak. Bule-bule itu lihat bisnisnya itu mau kalah sirik. Faktor pertama memang sirik gitu ya. Mereka nggak pengen, apalagi muka Cina kan. Cina juga semenjak corona dibenci. Ini fakta saya ngomong ya. Jadi jadi kambing hitam lah. Terus lihat dia berkembang, ya kan, makin siriknya makin kebangetan. Yang namanya sirik itu nggak pandang ras, nggak pandang agama gitu ya, itu manusia gitu sifatnya. Nah satu sisi itu malah dia ditekan. Banyak negara sekarang regulasi di ini, terus nggak bisa dapat pajak dari dia gitu. Nah kalau soal itu saya setuju. Ya, seharusnya dia nggak bisa virtual begitu. Orang pasti negara pasti ngamuk gitu. Nah, satu lagi cara dagang dia salah itu kalian nggak boleh ini satu kesan potong kompas. Istilah potong kompas gimana? Ada hak-hak orang itu jangan kau pergi ganggu gitu. Misalnya ya, dia smart tapi dia sendiri ngundang masalah. Misalnya itu token saham gitu, sintetis dia buat ya. Soalnya itu hak SNX ya. Lu kasih cuan orang kenapa sih lu ngambil dari mereka gitu kan. Tapi dia nggak mau ya kan. Udah dia buat token sendiri sintetis untuk trading saham Tesla, Apple, Facebook kan. Ya, mereka ini grup ngamuk lah siapa lu berani-berani gitu kan. Trading saham gua gitu ya. Ya kan. Sedangkan mereka, si sintetisnya sendiri itu kan mereka punya ide teknologi mereka udah diadopsi sama yang lain. Nggak masalah kalau lu nggak hajar pasaran gua gitu. Nah, dia hajar pasaran orang marah lah. Lu potong kompas gitu ya, nggak boleh. Kalau memang lu mau ini, lu mau cuan, lu banyak hal bisa cuan. Lu ambil itu token sintetis, lu dagang di exchange lu, jadi orang juga dapat cuan gitu ya. Jangan lu semua mau lu makan gitu. Makanya ada banyak musuh gitu. Nah ini masukan saya buat anak-anak muda, kalau ke depan kalian berdagang, jangan begitu. Ada hak-hak orang yang harus kalian kasih gitu. Jatah orang. Ya. Nah si CZ ini gitu. Ada ketamakannya di situ, kepedean, akhirnya banyak musuh lah. Ya. Nah itu singkat sedikit saya kasih gambaran buat kalian. Jadi, kok gimana? Saya ada exchange takut. Sebab kalau Anda punya kemampuan IT Anda bagus, kalian ngerti soal begitu, pakai VPN, sebenarnya nggak masalah sih. Ya, cuma agak kecil juga sekarang. Saya baru tadi pagi lihat berita, withdraw-nya pun sekarang diperkecil gitu. Nah, itu masalah juga kalau kalian di Binance gitu ya. Jadi katanya ke depannya nanti withdraw juga nggak besar kayak dulu lagi, lebih kecil lagi withdraw ya. Jadi udah kurang enak dipakai lah. Tapi kalau Anda suka Binance, pakai ya bisa. Walaupun di ban, Anda pakai VPN. Buat yang ngerti gitu ya. Itu aja. Jadi kalau Binance bisa ditutup, enggak. Mereka yang virtual gitu ya, apalagi dia udah tahu, dia udah kalkulasi. BSC itu, Binance Smart Chain itu dia bangun itu dia udah tahu. Jadi dia sebenarnya nggak bisa ditutup sih, cuma mengecil. Dia udah tahu juga. Jadi sekarang baru sadar, agak telat sih. Nah makanya dia mundur. Istilah mundur tuh dia udah nggak mau pakai wajahnya, pakai orang lain gitu. Ya dia harus bayar lah. Paling nggak saya rasa kalau saya pribadi masukan, saya pasti suruh dia cari orang bule, para regulator yang udah dedengkot di kripto gitu. Lu harus bayar mahal kalau dia mau survive. Ya, itu. Ya kita lihat lah, saya rasa dia pasti banyak yang beri masukan. Apalagi dia teman baik beberapa ini kayak Aaron. Soalnya kalau mereka baik, mereka ngerti hutang budi, mereka harus bantu Binance. Soalnya si Binance, si Jet banyak bantu mereka juga, terutama Aaron gitu ya. EGLD itu kalau bukan Binance ini dia juga nggak nge-booming sampai ini. Aaron, si Jet banyak bantu dia juga gitu. Jadi lihatlah ke depannya ya. Nah, kalau kalian tanya soal Binance ini, saya kasih tahu, jangan takut kalau tiba-tiba tuh enggak ya. Cuma
mungkin sulit udah ke depannya pakai juga, withdraw-nya juga kecil, diperkecil. Kalian nggak bisa besar lagi withdraw-nya gitu. Ya, itu yang saya tahu. Jadi tergantung kalian. Nah, kalau yang nggak mau pusing ini itu, ya udah alihkan. Misalnya kan ada cabangnya di Indo. Kalau saya sih sarankan kalian, misalnya itu toko kripto di Indo cabangnya di Binance, ya udah kalian trading di toko kripto aja. Ya, ngapain Binance? Seharusnya kalian masuklah ke, jangan uang kecil gitu. Anda kasih Binance juga, pemerintah nggak dapat apa-apa. Maka kenapa saya suka Indodax ini itu, selain banyak koin juga saya pengen pajak itu dapat di situ. Jadi pajak itu juga masukan buat negara gitu, yang bisa diolah untuk masyarakat lagi. Ya, ya kalau kalian suka Binance, ya ada ininya, ya trading di toko kripto lah. Kalau Indodax kan kalian nggak bisa trading gitu kan, ya toko kripto lah. Ya, toko kripto kan dari Binance ya, saya dengar itu dia punya cabang atau apa, saya kurang tahu lah. Ya, pokoknya paling nggak ini daripada kalian pusing-pusing di ini, ya udah kalian pindahkan aja ke toko kripto kalau aset kalian di Binance gitu. Ya, itu aja masukan saya. Terus gini, yang telat serok gini, karena kan lihat orang cuan, kalian juga ini ya, coba sedikit. Tadi saya coba cek yang mungkin sampai besok gitu ya, coba bisa cuan dikit. Saya lihat Viro udah naik dikit sih, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa naik karena dia hari ini, kemarin tanggal 30 ya sama 31, ini juga masih 31 lah, sampai besok pagi masih tetap 31 di Amerika kan, di Eropa. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik Viro ya. Viro, terus satu lagi Raven. Coba aja Raven Coin, mungkin bisa juga cuan-cuan tipis ya. Jadi coba aja kalau kalian yang belum sempat serok, mau cari cuan dikit, Viro 1, Raven 1, coba kalian ini serok dikit ya. Mudah-mudahan ya. Saya tadi ada serok dikit kok ya. Mudah-mudahan bisa cuan sama-sama. Itu aja video saya hari ini, mudah-mudahan kalian jelas. Dan besok saya nggak buat video, saya minggu nggak ada video ya. Kalau yang orang lama udah tahu, ini banyak subscriber baru mungkin nggak tahu. Jadi jangan suruh kok buat video, nggak. Saya kalau minggu saya nggak buat video, harus masa rest juga ya. Jadi kalau besok, ingat baik-baik, besok misalnya turun 40 gitu, atau Senin pagi ya, dia ada, ya udah kalian serok aja gitu ya. Karena jangan tanya saya lagi, kok serok di berapa, paling nggak suka gitu. Kalian nentuin sendiri, kalian kan analisis, kalian juga nonton technical analysis yang lain gitu ya. Jadi tentukan sendiri juga. Saya nggak mau apa-apa tanya, kayak saya nyuapin anak-anak gitu, saya nggak suka gitu. Saya bisa kasih kalian kail, kalian yang pergi mancing ikannya. Pedomannya begitu. Ya, oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.